Privates, swab vagina sama pap smear itu sebenarnya sama aja dari awalnya ya. Yang pertama diapain? Diinspeksi dulu ya, diinspeksi, dilihat vulvanya bagaimana, ada benjolan atau enggak, ada keputihan atau enggak, kayak gitu ya. Kemudian ada warnanya apa, kalau ada benjolan nih, benjolannya warnanya apa, keluarnya dari mana, kayak gitu kan. Benjolan di vagina kan ada beberapa kan, ada kista Bartholin, ada kista Gardner, kemudian juga kalau keputihan, biasanya keputihannya kayak gimana, keputihannya warnanya apa, kekuningan atau kehijauan, kemudian apakah seperti santan, kayak gitu, terus berbusa atau enggak. Nah setelah itu, setelah diinspeksi biasanya dipalpasi ya, dipalpasi. Kalau ada benjolan nih, benjolannya dipalpasi, ibunya nyeri atau enggak, terus waktu diraba itu terabanya kayak gimana, anget atau enggak. Kan biasanya ada yang namanya abses Bartholin, dia itu kalau ditekan tuh nyeri, kalau dipegang tuh nyeri, terus terabanya seperti hangat. Karena kalau abses itu dalamnya itu adalah pus ya. Kecuali kalau kista itu kalau dipegang mungkin dia nggak nyeri, nggak senyeri abses ya. Terus perabaannya biasanya biasa aja, nggak hangat. Kalau abses kan hangat kan, soalnya ada proses infeksi. Nah setelah itu kalau udah di inspeksi dan udah diinspeksi sama dipalpasi, kita masuk ke pemeriksaan dalam ya, namanya pemeriksaan spekulum ya. Pemeriksaan spekulum itu kita periksanya di depan pasien, jadi pasiennya suruh posisi litotomi ya, posisi litotomi. Kok bisa terusnya keluar? Posisi litotomi kayak gini ya. Nanti kan ada meja ginekologi, namanya meja ginekologi itu nanti di kanan kirinya gini sudah ada penumpang kakinya ya, penumpang kaki, nanti kakinya ditaruh di atas, pasien litotomi kayak gini ya. Nah setelah itu kalau pasang spekulum, spekulumnya nah sebelum dipasang spekulumnya ini didesinfeksi dulu. Desinfeksi biasanya pakai betadine ya. Betadine ini nanti dikasih kasa, biasanya ada kasa ya, nggak ada kasanya ya, nggak ada ya. Ini apa ini? Atau ini? Oh ini kasanya. Nah misal nih ini ada betadine, terus dikasih nih ada kasa. Nah cara bersihinnya kayak gini ya, kalau nggak kelihatan diri ya. Nih awalnya itu dari sini, set gini dari tengah-tengahnya nih, di labianya ya. Nih ini kan ada betadinnya nih, kalian giniin. Nah kalau udah kayak gini, kalian nggak boleh nih bersihnya kayak gini, salah. Jadi dia searah ya, harusnya kayak gini, set, terus di sini, gini, terus sebelah sini lagi, sebelah sini ya, terus baru dianus, terus dibuang ya. Jadi nggak boleh kalian bersihin kayak gini, udah ke bawah ke atas lagi, ke bawah ke atas lagi, gini nggak boleh. Jadi set. Nah bersih nih, udah bersih, oke kita buang. Terus itu sebenarnya apa, duk sterilnya sih itu buat di bawah, tapi kalian buat ini papak meja nggak apa-apa. Nah nanti ini kan harusnya di tengah ya, ini kan buat di tengah gini ya, biasanya tuh itu buat bawahnya ya. Jadi nanti kalian kalau pakai handscoon, kan handscoon kalian steril nih ya, ininya juga steril. Kalau makein nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Kalau kayak gini handscoon kalian steril itu kenaan bednya pasien ya, jadinya udah nggak steril lagi ya. Kalau ini steril, caranya gimana? Kayak gini. Ini kan steril ya, tangannya kalian kayak gini. Nah, baru kayak gini. Oke. Kan masih kenaan ininya kan?
dupnya kan, dupnya bawah steril, yang atas juga steril, jadi kita nggak kena pantatnya pasien juga gitu ya. Oke, yang di bawah kayak gitu. Terus yang di atas, ya yang di atas sama aja sih, ini kan steril nih, yaudah tinggal gini aja. Oke, udah selesai gitu ya cara masaknya steril ya. Nah setelah itu kalian kan mau periksa pap smear, habis itu IVA test sama swab vagina ya. Berarti kalau periksa pap smear itu biasanya pada pasien atau perempuan yang sudah melakukan hubungan, itu biasanya wajib diperiksa pap smear, IVA test. Kalau swab vagina kan kalau pasiennya ada indikasi ya, contohnya ada keputihan, dilakukan swab vagina. Nah udah nih, kita mau ngelakuin pemeriksaan tiga-tiganya sama aja. Pasiennya adalah suruh litotomi sama kita pasang spekulum. Ini spekulum, kita masanya kayak gini ya, tangannya kayak gini ya, nih. Kemudian jangan lupa bilang ke ibunya, soalnya pasang spekulum itu sakit. Apalagi yang baru nikah awal yang belum pernah diperiksa pakai ini tuh biasanya kesakitan ya. Sebenarnya pemeriksaan spekulum itu harusnya pakai jelly biar tidak nyeri. Tapi kalau mau diperiksa IVA, pap smear atau swab vagina, kalau bisa tidak pakai jelly, takutnya nanti hasilnya berbeda gitu ya. Masukinnya nih, misalkan udah kepasang ini ya, masukinnya ini miring dulu ya. Kalau kalian masukin langsung kayak gini, pastinya kesakitan ya. Dimasukin dulu, jadi satu jari, kalau nggak kelihatan ke sini nggak apa-apa. Ini satu jari dimasukkan sini ya, untuk membuka. Terus kalian masukinnya miring, dimasukin miring. Oke, kalau udah masuk, baru kalian lurusin. Udah dilurusin, ini ditekan. Nah, kebuka, terus kalian nyari cervixnya atau porsionya ya. Kalau udah dapet nih, oh cervixnya kelihatan tuh di situ, terus dikunci ya, dikunci. Dah, kalau dia dikunci, karena kelihatan nih cervixnya, jangan lupa pakai senter ya nanti. Nanti bisanya ada ini, ada lampu gitu buat nerangin dia. Nah, terus kalian kan duduk di sini, kalian pasti ngelihat cervixnya. Dilihat cervixnya kayak gimana, ada keputihan atau enggak. Terus cervixnya ada erosi atau enggak, ada kemerahan atau enggak, itu dijelaskan nanti biasanya ya. Umpamanya dinding vagina dalam batas normal karena kita nggak nemuin apa-apa. Terus nanti porsionya dilihat, oh porsionya tampak licin. Kalau normal porsionya tampak licin, tidak ada hiperemis, kemudian tidak ada darah dan tidak ada discharge. Kalau keputihan, kalau ada keputihan, dibersihin dulu keputihannya ya. Dibersihinnya pakai kasa lagi, kasa cuma dibersihin aja, nggak pakai apa-apa. Kasa gini terus dimasukin buat dibersihin doang, biar kalian lapang pandangnya cervix itu lebih jelas. Nah kalau mau periksa swab vagina itu biasanya pakai lidi kapas. Apa dulu nih, IVA test atau pap smear ya. Pap smear jadi pakai sitobras biasanya ya, pakai sitobras. Nah itu kan ada OUE nih, ya udah kalian masukin di OUE nya kayak diputer gitu, terus nanti ditaruh di objek gelas. Ini kan objek gelas ya, ditaruh di objek gelas seperti ini. Oke, terus nanti difiksasi pakai alkohol biasanya ya, difiksasi pakai alkohol terus dikirim ke laboratorium. Selesai, ini hasil untuk pap smear itu. Setelah itu kalau ada keputihan, kamu swab vagina nih, ada keputihan dia, sama tata caranya sama terpasang spekulum, baru kalian masukin lidi kapas. Lidi kapas itu dimasukin di OUE nya, di sekitar OUE ya. Kan ini cervix nih, ini golongan cervix di sekitar OUE ya.
untuk mencari keputihannya. Terus biasanya juga sama ditaruh di enggak, kalau suap vagina nanti ada kayak tabung gitu, dia kayak tabung ini loh Mbak, apa itu, kalau kayak praktikum kimia, tabung yang panjang. Nah itu nanti bisa ditaruh dalam situ, nanti ada penutupnya, kurang lebih kayak gitu ya. Ada kan jadi gambarnya kan ya, kalau suap vagina ya. Mana nih? Suap vagina. Ya kalau di sini ini ya kayak tabung, kayak apa ini? Kayak gitu. Nah setelah itu suap vagina ya, kayak gitu pemeriksaannya. Terus selanjutnya adalah yang IVA test ya. IVA test itu dia melihat porsionya. Dikatakan IVA test positif itu kalau porsionya nanti setelah kamu kasih total cairan asetat, asam asetat 3-5%, itu nanti porsionya akan berubah menjadi putih. Itu dikatakan IVA test positif ya. Kalau kalian sudah ditotol pakai pakai lidi kapas, tapi dia hasilnya sama aja. Waktu kalian pertama lihat, oh porsionya licin, bagus, warnanya kepingpingan. Setelah itu kalian totol pakai asetat, pakai ini, dikasih di area UE-nya, dikasih di area UE-nya itu di area zona transformasi ya. Jadi nanti serviks itu ada namanya zona transformasi. Zona transformasi itu zona yang sering terkena kanker serviks ya, kayak gitu. Dioleskan gitu, nanti beberapa detik itu ada muncul keputihan, umpamanya tampak keputihan di jam 1 atau jam 3 atau jam 4 kayak gitu ya. Pokoknya semua jam boleh. Pokoknya kalau ada keputihan berarti dia positif. IVA testnya positif ya. Oke. IVA test itu nggak bisa menggambarkan oh itu IVA test positif berarti dia kanker serviks, tidak bisa untuk menegakkan diagnosis kanker serviks ya. Cuma dia nanti IVA test itu interpretasinya ada LGSIL atau low grade intraepithelial lesion. Jadi dia itu masih lesi yang ada di porsio atau serviks, tapi masih derajatnya masih rendah ya. Kemudian ada HGSIL, itu yang high grade cell, sama aja high grade lesion intraepithelial, itu sama aja, dia nanti warnanya keputihan kayak gitu. Tapi mungkin kalau yang HGSIL yang high itu nanti keputihannya dia lebih pekat, pokoknya putih seperti ini loh, oyster itu loh. Kurang lebih kayak gitu ya, putih kekuning-kuningan kayak gitu, itu udah yang high grade ya, udah yang tinggi. Udah kalau dia dikatakan negatif berarti dia tidak ada plak keputihan di area porsio itu ya. Nah kalau untuk menegakkan diagnosis kanker serviks bukan dari pemeriksaan IVA atau pap smear. IVA dan pap smear itu untuk screening awal, biasanya bisa dilakukan di puskesmas. Kalau untuk menegakkan diagnosis CA serviks itu biasanya pakai biopsi. Jadi jaringan serviksnya itu diambil terus dikirim ke laboratorium gitu ya. Oke, setelah itu ada pemeriksaan dalam atau pemeriksaan VT. Kalau di sini ada pemeriksaan bimanual ya, bimanual. Udah tahu kan caranya ngelepasinya? Cara ngelepasin tadi kan dikunci ini ya. Kuncinya dibuka. Nah, kalau udah dibuka diputar lagi. Oke, sama. Ngeluarinnya dia harus keputar kayak gini. Maksud dan ngeluarin posisinya sama, terus dikeluarin. Oke. Kalau kalian kayak gini, kalian ngeluarinnya kayak gini, takutnya pasiennya kesakitan. Jadi tetap diputar kayak tadi, kemudian dikeluarin dalam posisi tertutup kayak gini, ya. Gitu. Terus pemeriksaan bimanual. Bimanual itu kayak VT, ya. Jadi kalau kalian mau VT, ya udah kayak VT biasa, kalian meraba porsio, dievaluasi sama VU tuh vulva, uretranya kayak gimana kan, udah uretra ya, ini vulva.
vulva uretra bagaimana, ada kelainan atau enggak. Kalau enggak ada berarti vulva uretra dalam batas normal. Kemudian vagina, dinding vagina kanan kiri itu kalian temukan apa? Oh ternyata dia licin, nggak ada apa-apa, berarti dinding vagina dalam batas normal. Kemudian kalian raba porsionya. Oh porsionya licin, tidak berdungkul ya. Biasanya kalau pada pasien saat sarvik itu dia berdungkul, jadi porsionya tuh udah nggak kebentuk, udah berdungkul-dungkul gitu kalau kalian pegang ya. Kalau masih normal berarti porsio licin gitu ya. Nah setelah itu kita juga bisa nih menentukan apa, maaf ya, bisa manual. Jadi VT setelah itu kalian tekan nih di area simbisisnya buat nentuin uterus itu ukurannya normal atau enggak. Jadi kalau kalian tekan sama kalian VT kayak gini, tangan kalian agak ke atas, itu keraba uterusnya ya. Uterus normal itu dia biasanya terabanya seperti telur ayam. Ukuran normal itu 6 kali 4 kali 3 plus minus 1 ya, plus minus 1 6 kali 4 kali 3 ya, diraba. Oh porsion uterusnya teraba nih, biasanya CU kalau kita nulisnya, yaitu corpus uteri. Corpus uteri sebesar telur ayam, berarti normal. Kalau kok dirabanya kok gede banget ya, kurang lebih kok kayak bola kasti, oh berarti ini uterusnya membesar, pasti ada kelainan gitu ya. Kecuali kalau pada pasien baru melahirkan, emang biasanya uterusnya masih besar ya, diraba nih, oh teraba nih uterusnya sebesar telur ayam. Setelah itu kalian raba kanan dan kiri. Ini kan tadi kan raba nih atas, tengah. Terus kalian raba kanan dan kiri. Kalau teraba kanan dan kiri, teraba kayak benjolan, kemungkinan ada massa atau ada tumor di area indung telur. Nggak harus indung telur, berarti ada massa di area abdomen. Ya, itu nggak tahu dari organ apa. Tapi biasanya kalau adnexa, jadi kalau pemeriksaan kanan kiri adalah adnexa. Kalau kanan dan kiri itu teraba, kebanyakan itu dari ovarium, ya. Kan rahim nih, rahim di tengah, habis itu ovarium kan. Kalau rahim di tengah, berarti kalau ovarium kanan dan kiri. Ya, normalnya itu nggak teraba, ovarium itu nggak teraba. Tapi kalau kalian kanan dan kiri kok teraba kayak benjolan, kemungkinan ada massa di ovariumnya. Ya, kita mestinya pakai USG. Di USG, oh iya ternyata ada massa nih, ukurannya kurang lebih 7 kali 8, makanya dia teraba. Biasanya kayak ini loh, kayak balon kalian kasih air, nah kurang lebih kayak gitu ya terabanya. Oke, itu bisa ambil manual ya, seperti itu kurang lebihnya. Terus nanti kalau kalian keluarin sarung tangannya, dilihat sarung tangannya ada lendir darah atau enggak, ada discharge atau enggak, itu tetap nanti di pemeriksaan itu dicantumin ya. Jadi pemeriksaan VT didapatkan vulva uretra dalam batas normal, kemudian dinding vagina dalam batas normal, porsionya licin tidak berbenjol, kemudian corpus uteri sebesar telur ayam. Setelah itu adnexa kanan dan kiri tidak teraba massa atau dalam batas normal. Kemudian sarung tangannya dikeluarin, apakah ada darah, apa ada discharge gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Interpretasinya si spekulum juga kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Cuma kalau spekulum kan harus masang ya, ada tekniknya masang kayak gitu ya. Kalau saya di rumah sakit sebelum masang spekulum biasanya saya VT dulu. Jadi saya tahu porsionya itu di mana. Biasanya ada pasien porsionya yang di posterior, ada di belakang. Jadi dia kalian VT gitu nggak langsung teraba porsio, biasanya kalian harus tangannya ke belakang dulu baru teraba porsio. Jadi nanti waktu masang spekulum kalian tahu, oh tadi porsionya agak ke belakang, jadi saya nyarinya agak ke belakang. Itu biasanya. Tapi kalau pemeriksaan di sini itu pakai spekulum dulu baru diperiksa dalam. Itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja. Aku bilang tadi kalau Cing 2 Cing 3 yang HGSIL ya. Oke.
Ini ya, ini yang abu-abu kan kalian punya ininya, punya filenya kan ya. Yang abu-abu ini adalah zona transformasi ya. Jadi ini cervix nih, yang hitam ini OUE-nya, OUE. Terus yang abu-abu ini zona transformasi itu ya. Biasanya zona transformasi itu yang sering terjadinya kanker cervix itu ya. Multipara ya, biasanya kalau pasien belum pernah melahirkan itu biasanya OUE-nya itu dia masih ketutup ya, bener cuma kayak bolongan kecil gitu. Tapi biasanya kalau udah multipara atau dia udah pernah melahirkan itu porsinya dia tuh agak kebuka ya. Jadi kalau nanti kalian periksa spekulum pada pasien yang multipara sudah pernah melahirkan, kemudian OUE-nya kok agak kebuka, itu nggak apa-apa ya, itu masih normal ya, karena dia sudah pernah melahirkan. Berarti itu cervixnya normal, permukaan epitel licin, tidak ada reaksi acetyl white. Jadi dia ya udah, setelah kasih cairan asam asetat, kalian lihat kurang lebih 2-3 menit itu dia tidak ada perubahan apa-apa ya. Tapi ini ada nih, kalau inflamasi cervix dengan peradangan cervicitis itu biasanya ada kan. Pokoknya kalian kalau mau periksa tiga-tiganya itu kalian harus benar-benar melihat porsio ya, benar-benar melihat, meyakinkan bahwa itu porsio ya. Biasanya porsio itu ada yang sulit dicari ya, kadang mungkin dia letaknya agak ke atas atau dia letaknya agak ke posterior, atau biasanya ibunya obesitas tapi spekulumnya dia yang kecil, itu juga sulit ya. Jadi kalau nanti ada ibu obesitas, kalian mau periksa spekulum, cari spekulum yang agak besar ya, agak besar biar lebih mudah.